Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan tanggung jawab untuk hidup sehat. Saya membacakan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Ia tuliskan demikian: janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Rasul Paulus, ia sangat memahami tentang bagaimana kondisi kesehatan, kondisi fisik daripada Timotius, dan ia memiliki kelemahan di bagian pencernaan dan juga kondisi fisiknya memang sering mengalami kelemahan. Di sisi lain, Rasul Paulus tentu saja dia sudah berdoa, dan di dalam pelayanannya ada mujizat-mujizat yang luar biasa di mana Tuhan nyatakan. Bahkan sapu tangan Rasul Paulus pun ketika diletakkan di atas kepala orang sakit sembuh dengan mujizat Tuhan. Dan ketika Timotius mengalami masalah gangguan kesehatan ini, sebagai bentuk ikhtiar, Paulus mengirimkan nasihat kepadanya supaya ia tidak hanya minum air saja, tetapi ditambahkan anggur sedikit, yang dipercaya ini bisa memberikan dampak positif bagi pencernaannya dan juga bagi tubuhnya yang lemah. Saudaraku yang terkasih, kita memiliki tanggung jawab hidup sehat secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Memang ada pernyataan-pernyataan yang harus kita waspadai. Seperti ada pernyataan-pernyataan orang tertentu yang menyatakan bahwa tidak ada virus corona. Sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa virus corona ini untuk pertama kali ditemukan oleh Dr. June Almeida di laboratorium Rumah Sakit St. Thomas, London, Inggris pada tahun 1964. Jadi dari sisi ilmuwan itu bisa dibuktikan bahwa virus corona itu ada. Bahkan di Indonesia secara khusus dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam yang digunakan untuk SMP kelas 8, jadi semester 2, terbitan ke-1 tahun 2013 dan ada terbitan kedua tahun 2017. Dinyatakan di situ virus corona itu ada dan itu diajarkan kepada siswa yang ada di SMP kelas 8. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang berkata bahwa virus corona itu tidak ada? Saudaraku, semua manusia sudah ditakdirkan oleh Tuhan mati dengan cara tertentu. Itulah yang juga dipegang oleh orang menganut kepercayaan demikian, bahwa apa yang ditakdirkan mati hanyut di laut tidak akan mati dengan cara yang lain, termasuk mati karena COVID. Nah, itulah sebabnya mereka yang menganut pandangan ini, mereka tidak takut terhadap COVID. Karena apa? Kalau ia tidak ditakdirkan mati untuk COVID, maka apapun yang terjadi, ia tetap selamat. Menanggapi pandangan yang demikian, maka jika kita bertanya, kalau ada orang yang bunuh diri atas keputusannya sendiri, apakah hal ini juga dikehendaki oleh Tuhan sehingga Tuhan mentakdirkannya mati dengan cara bunuh diri? Jelas tidak mungkin Tuhan menghendaki yang demikian. Itu bertentangan dengan kehendak Allah. Dan itulah sebabnya kita tidak boleh menganut pandangan yang demikian, sebab Allah tidak mentakdirkan orang secara demikian. Sekalipun dalam kemahatauan Allah, ia tahu tatkala seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Ada juga
faktor ketiga yang disebut dengan teori konspirasi. Adanya persengkongkolan kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ini jelas benar-benar hoax yang harus kita waspadai dan harus kita tolak. Sebagai makhluk sosial, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sehat. Ora et labora dalam istilah Latin, artinya kita harus berdoa dan juga kita bekerja. Bekerja sebagai upaya ikhtiar melalui pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, termasuk mewaspadai makanan-makanan yang bisa membawa dampak negatif bagi kesehatan kita, dan memperhatikan pentingnya olahraga. Hal yang kedua, kita perlu mengkonsumsi makanan dan minuman, termasuk juga obat-obatan dan vitamin-vitamin yang bisa memberi kontribusi dalam peningkatan imunitas tubuh kita. Yang ketiga, tentu saja kita harus mengikuti program vaksinasi. Vaksinasi 1, 2, vaksinasi ketiga, booster, saya sudah melewatinya semuanya. Dan yang keempat, kita menjalankan protokol kesehatan secara konsisten. Jika kita melakukan upaya-upaya ini sebagai bentuk tanggung jawab, maka kita serahkan semuanya di bawah kehendak Tuhan. Semoga Tuhan melindungi kita dari segala bahaya dan Ia memampukan kita melewati masa-masa sukar di masa pandemi COVID ini. Tuhan memberkati.